Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, kembali lagi dalam pelajaran agama Islam. Kali ini pelajaran 4 dalam buku paket PAI, yaitu akan menjelaskan kembali mengenai zakat mal. Nah, sebelum Mbak Siti menjelaskan zakat mal, minggu kemarin anak-anak telah membaca atau merangkum materi tentang zakat fitrah. Pak Sidik menegaskan kembali, zakat fitrah itu dikeluarkan menjelang Idul Fitri, tujuannya untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang mengotori jiwa dan raga kita. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, sebelum kita lanjut ke materi zakat mal, anak-anak perlu mengetahui istilah-istilah dalam zakat. Ini ya, istilah-istilahnya. Ada nisab. Anak-anak catat, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah batas minimal harta dari segi waktu. Kalau nisab itu batas minimal harta dari segi jumlah harta. Kalau haul itu batas minimal harta dari segi waktu. Kalau pertanian berarti haulnya ketika panen. Kalau harta perniagaan itu 1 tahun kepemilikan. Nah, mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini anak tahu mustahik bedakan dengan muzaki. Muzaki itu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, orang yang wajib zakat itu dimiliki secara penuh. Jadi tidak dimiliki oleh 4 orang atau 2 orang. Nah, terus yang kedua, ini di buku paket saja lebih jelas. Nah, di sini anak-anak bisa membuka di halaman 37. Ini yang pertama, yang wajib mengeluarkan zakat itu pemilik harta adalah orang Islam. Berarti orang non-Islam tidak berhak mengeluarkan zakat. Yang kedua, pemilik harta atau orang yang memiliki harta itu sudah balik, bukan anak kecil, berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati itu ini ada 8 kurang lebih ya. Yang pertama peternakan, ini wajib dizakati. Pertanian wajib dizakati, perdagangan wajib dizakati, emas, perak, uang wajib dizakati, rikas, harta terpendam, harta karun itu wajib dizakati, profesi juga wajib dizakati, persewaan juga wajib dizakati. Kemudian lanjut, yaitu yang keempat, syarat yang wajib mengeluarkan zakat itu mencapai 1 tahun. Ini haul namanya. Harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang tua, bukan milik saudara. Terus yang bab selanjutnya yaitu harta yang dizakati sudah pasti disebutkan tadi, emas, uang simpanan di bank, harta atau uang yang diperoleh dari berdagang atau bekerja, hasil pertanian, binatang ternak. Nah, barang temuan, di sini ada rincian mengenai zakat ternak. Zakat ternak ini ada, kalau memiliki yang ada di Indonesia saja ya, kambing misalnya, kalau memiliki 39 kambing belum wajib zakat. Tapi kalau anak-anak semua memiliki 40 sampai 120 kambing, nisabnya itu ya, batas jumlah harta yang dimiliki itu 140, antara 40 dan 120. Kalau 39 belum zakat, kalau 40 sudah wajib zakat. Nah, wajib yang dikeluarkan dari 40 sampai 120 kambing itu cuma 1 ekor kambing betina. Terus di tabel ini juga nanti kalau kambingnya 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing. Begitu juga selanjutnya.
Begitu juga seterusnya. Nah, di sini Pak Sidik mau menjelaskan tentang penghitungan zakat mal. Nah, zakat mal itu ada ketentuannya. Di sini emas, kalau kita semua memiliki 93 gram, maka kita sudah mencapai nisab emas. Nah, zakatnya berapa? 2,5%. Perak, nisabnya 642 gram, zakatnya 2,5%. Perniagaan itu perdagangan, ini perdagangan nisabnya batas harta yang harus mengeluarkan zakat itu sama dengan standar emas. Kalau 93,4 gram dijadikan uang itu, maka jadi misalnya kita memiliki 93,4 gram dikali misal harga emas 500.000, jumlahnya berapa puluh juta, maka itu adalah batas minimal harta perniagaan yang harus dikeluarkan. Jadi sama antara ini ya, harga emas 93,4 gram itu nisabnya perniagaan, keluarnya apa, zakat yang harus dikeluarkan 2,5% juga, dan seterusnya. Pak Sidik ini mau menjelaskan langsung ke contoh. Misal ada seseorang memiliki harta 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, ini sebenarnya ya, karena ini contoh, karena sebenarnya ini belum mencapai nisab, karena nisab emas tadi itu 93,5 gram. Ini cuma sekedar contoh cara penghitungan. Nah, harga emas misalnya di sini per gram 400.000. Nah, berarti dikalikan 85, jadi per gramnya itu 400.000 dikali jumlah emas yang dimiliki yaitu 85 dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 2,5%. 2,5% dari total ini ya, harga emas keseluruhan. Jadi 2,5% dikali 34 juta sama dengan zakat yang wajib dikeluarkan 850.000. Nah, itu kemudian yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, artinya hanyalah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, panitia zakat, orang mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, budak, orang yang berhutang, orang yang sedang perang di jalan Allah atau dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah yang Maha Mengetahui Maha Bijaksana. Nah, di sini diperjelas dimaksud orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, lebih sengsara daripada orang miskin, tidak mempunyai tenaga untuk kerja karena dia cacat dan kekurangan harta. Nah, yang kedua miskin, dia itu memiliki tenaga, tidak cacat, mampu bekerja, tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga pengurus atau panitia zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima orang berhutang, itu berhutang banyak sehingga dia berhak menerima zakat. Orang yang berjuang di jalan Allah, perang, membela agama Islam seperti zaman dahulu, para sahabat. Nah, untuk mempertahankan agama Islam itu namanya jihad fisabilillah. Yang ketujuh hamba sahaya itu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan ibnu sabil, seorang anak yang sedang menuntut ilmu, itu masuk dalam kategori ibnu sabil, namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itu materi zakat kali ini. Nah, dalam bab zakat ini saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nanti menulis absennya di komentar video ini ya. Assalamualaikum.